Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Desi Indrianti dari kelas G dengan NIM 267. Saya akan menjelaskan materi mengenai teori dan analisis perilaku konsumen. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian yang terlebih dahulu. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian. Perilaku konsumen juga mempelajari mengenai mengapa para konsumen akan cenderung lebih banyak membeli pada barang yang berharga murah ketimbang dengan barang yang berharga tinggi. Yang kedua adalah bagaimanakah seorang konsumen menentukan jumlah dan kombinasi barang yang akan dibeli dan pendapatannya. Yang kedua, saya akan membahas mengenai dua pendekatan dalam teori perilaku konsumen. Yang pertama adalah pendekatan utility. Pendekatan yang bertitik tolak pada anggapan bahwa kepuasan utility setiap konsumen dapat diukur dengan uang atau dengan satuan lain seperti kita mengukur volume air, panjang jalan, dan berat sekarung beras. Yang kedua adalah pendekatan utility ordinal atau yang biasa disebut dengan kurva kepuasan yang sama. Pendekatan ini bertitik tolak pada anggapan bahwa tingkat kepuasan konsumen dapat dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah tanpa mengatakan berapa lebih tinggi atau berapa lebih rendah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan marginal utility. Pendekatan marginal utility atau yang biasa disebut dengan pendekatan nilai guna adalah kepuasan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang-barang. Untuk menjelaskan perilaku konsumen dalam memenuhi kepuasan digunakan tiga metode. Yang pertama adalah utility dapat diukur dengan uang atau satuan lainnya. Yang kedua adalah berlaku hukum Gaussian atau yang biasa disebut dengan law of diminishing marginal utility adalah semakin banyak suatu barang yang dikonsumsi, maka tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap tambahan yang dikonsumsikan akan semakin turun. Yang ketiga adalah konsumen akan berusaha mencapai kepuasan total yang maksimum. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian tentang total utility dengan marginal utility. Yang pertama adalah total utility adalah jumlah kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsikan sejumlah barang. Sedangkan bila marginal utility adalah pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan dari konsumsi satu unit barang tertentu. Berikut ini adalah contoh dari kurva pendekatan marginal utility. Dari tabel kurva tersebut nampak bahwa mulanya total utility menaik dengan bertambahnya jumlah mangga yang dimakan. Namun setelah jumlah konsumsi tertentu, dalam hal ini setelah konsumsi mangga ke-8, total utility tersebut menurun. Bagaimana dengan marginal utility-nya? Marginal utility tampak terus menurun setiap terjadinya tambahan konsumsi satu buah mangga, dan setelah konsumsi mangga ke-8, marginal utility menjadi negatif. Hal ini mencerminkan adanya hukum marginal utility yang semakin menurun atau yang biasa disebut dengan the law of diminishing marginal utility. Dengan demikian, secara umum dapat diartikan bahwa semakin banyak barang tertentu dikonsumsi, semakin kecil marginal utility yang diperoleh dari barang yang terakhir dikonsumsikan. Pendekatan marginal ini dinilai mempunyai kelemahan karena menganggap nilai kepuasan dapat diukur dengan angka-angka. Sedangkan kepuasan sendiri memiliki arti adalah sesuatu yang tidak mudah diukur, sehingga tidak mungkin diukur dengan menggunakan angka. Untuk menghindari kelemahan tersebut, dilakukan atau dibuatkan pendekatan baru yang disebut dengan pendekatan kurva kepuasan yang sama. Kurva kepuasan yang sama sendiri adalah tempat atau kedudukan titik-titik kombinasi dua jenis barang yang dikonsumsi yang memberikan tingkat kepuasan yang sama kepada konsumen. Karena hal itu untuk menggambarkan
kurva kepuasan perlu dianggap bahwa seorang konsumen hanya mengkonsumsi 2 jenis barang. Berikut ini adalah contoh dari kurva kepuasan yang sama. Dari tabel 4.2 yang tabel daftar kombinasi makanan dan pakaian yang memberikan tingkat kepuasan yang sama menunjukkan 6 kombinasi antara makanan dan pakaian yang memberikan tingkat kepuasan yang sama kepada konsumen. Artinya kombinasi 10 makanan dan 2 pakaian akan memberikan kepuasan yang sama dengan kombinasi 7 makanan dan 3 pakaian atau 5 makanan dan 4 pakaian atau kombinasi lainnya. Berdasarkan pada tabel 4.2 tersebut dapat dibuat kurva kepuasan sama seperti gambar yang berikutnya. Tingkat substitusi marginal adalah besarnya pengorbanan atau pengurangan sejumlah konsumsi barang yang satu untuk menaikkan konsumsi satu satuan barang lainnya dengan tetap mempertahankan tingkat kepuasannya. Sebagai contoh dari tabel yang di atas, untuk perubahan kombinasi A ke B memiliki tingkat substitusi marginal 3. Artinya perubahan tersebut memerlukan pengorbanan 3 unit makanan untuk menaikkan konsumsi 1 unit makanan. Untuk perubahan kombinasi E ke F memiliki tingkat substitusi marginal 0,27 yang artinya adalah perubahan tersebut hanya memerlukan 0,27 unit makanan untuk menaikkan konsumsi 1 unit pakaian. Tingkat substitusi marginal yang semakin kecil seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut mengandung arti sebagai berikut. Yang pertama adalah ketika konsumen mempunyai barang Y relatif banyak dan barang X relatif sedikit, maka untuk menaikkan konsumsi satu barang X diperlukan pengorbanan atau pengurangan konsumsi barang Y yang banyak. Akan tetapi semakin banyak barang X yang telah diperoleh, semakin sedikit pengorbanan barang Y untuk memperoleh tambahan 1 unit barang X berikutnya. Keunggulan pendekatan kurva kepuasan sama dibandingkan dengan pendekatan marginal utility adalah bahwa pengaruh perubahan harga tetap terhadap jumlah barang yang diminta dapat dipecah lebih lanjut menjadi 2, yaitu yang pertama adalah efek substitusi dan efek pendapatan. Efek substitusi adalah kenaikan jumlah barang yang dibeli karena penurunan harga barang tersebut setelah dilakukan penyesuaian pendapatan sehingga daya beli real konsumen sama dengan sebelumnya. Yang kedua adalah efek pendapatan adalah kenaikan jumlah barang yang dibeli dari kenaikan pendapatan real akibat penurunan harga barang tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan atribut. Pendekatan ini menggunakan analisis unilitas yang digabungkan dengan analisis kurva indifference. Yang dimaksud dengan atribut adalah semua jasa yang dihasilkan dari penggunaan atau pemilikan barang tersebut. Atribut sebuah mobil antara lain meliputi jasa pengangkutan, pertise, privasi, keamanan, kenyamanan, dan sebagainya. Dalam pendekatan atribut diasumsikan bahwa rumah tangga yang telah membagi-bagi anggaran untuk setiap kelompok kebutuhan, misalnya untuk sandang pangan, perumahan, kesehatan, dan sebagainya. Persoalan selanjutnya ialah bagaimana jumlah anggaran untuk makan didistribusikan di antara sebagai pilihan makanan. Bagaimana jumlah anggaran untuk sandang dialokasikan dan berapa banyak yang digunakan untuk membeli baju, sepatu, dan lain sebagainya. Konsumen mendapatkan kepuasan dari pengonsumsian atribut. Namun demikian, konsumen harus membeli produk untuk memperoleh atribut tersebut. Jadi, produk itu merupakan alat untuk menyampaikan atribut dalam proses konsumsi. Setiap barang memberikan satu atribut atau lebih dalam suatu perbandingan tertentu.
Pendekatan atribut merupakan pendekatan yang relatif baru. Pendekatan ini menganggap bahwa yang diperhatikan konsumen bukanlah produk secara fisik, tetapi atribut yang terkandung di dalam produk tersebut. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang baru. Yang dimaksud dengan atribut suatu barang adalah semua jasa yang dihasilkan dari penggunaan atau pemilikan suatu barang. Pendekatan ini juga memiliki pandangan bahwa konsumen dalam membeli produk tidak hanya karena daya guna, tetapi karena karakteristik atau atribut-atribut yang disediakan produk tersebut. Pendapatan atribut didasarkan pada asumsi bahwa perhatian konsumen bukan terhadap produk secara fisik, melainkan lebih ditujukan kepada atribut yang bersangkutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori pilihan konsumen. Mengapa konsumen harus memilih? Konsumen membuat pilihan karena tidak dapat memiliki semua yang mereka inginkan. Ini adalah ide dasar dari ilmu ekonomi. Keinginan kita tidak terbatas, sementara sumber daya kita terbatas. Misalnya ketika kita berbelanja, kita ingin membeli semua barang yang kita inginkan. Namun kita tahu tidak mungkin kita membeli barang tersebut karena kita tidak memiliki cukup uang. Karena itulah kita harus menentukan pilihan kita. Semua pilihan melibatkan biaya peluang. Jika kita memilih sesuatu, itu berarti kita juga menyerah dan tidak menerima alternatif terbaik berikutnya. Pilihan ekonomi membutuhkan perbandingan antara sumber daya dan utilitas. Sebagai konsumen, anggaran mewakili sumber daya yang kita miliki dan kepuasan mewakili utilitas konsumsi. Dalam ekonomi, pilihan konsumen tidak hanya bergantung pada kepuasan produk, tetapi juga pada garis anggaran. Dengan demikian, pilihan konsumen yang optimal adalah ketika produk yang dipilih memberikan kepuasan maksimum dan terjangkau dengan uang mereka. Di dalam grafik, pilihan optimal terjadi pada titik perempatan antara kurva indifference dan garis kendala anggaran. Di dalam teori ini, konsumen juga diajarkan untuk memilih bagaimana konsumen memutuskan produk mana yang akan dibeli atau yang akan dikonsumsi. Aksioma teori pilihan konsumen terdapat 3. Yang pertama adalah preferensi lengkap, yang kedua adalah preferensi transitif, dan yang ketiga adalah non-satiasi. Yang pertama adalah preferensi lengkap. Teori ini mengasumsikan konsumen sepenuhnya memahami keputusannya ketika berhadapan dengan beberapa alternatif keranjang dan harus memilih salah satu dari mereka. Konsumen membandingkan berdasarkan preferensi mereka. Dengan begitu, mereka dapat secara positif menyatakan keranjang yang mereka sukai. Dalam kasus sebelumnya, Anda memilih keranjang B karena mengandung 6 jeruk dan 6 apel. Akan lebih baik jika Anda berdua mengisi kulkas yang sudah habis, jadi pilihan itu sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang kedua adalah preferensi transitif. Asumsi ini melibatkan kesimpulan dari 2 pilihan. Misalnya Anda diberi 3 bandel A, B, dan C. Anda lebih suka bandel A daripada bandel B dan dibandingkan dengan bandel C, Anda lebih suka bandel B. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan ketika Anda menghadapi bandel A dan C, maka Anda pasti akan memilih yang bandel A. Dan yang terakhir adalah non-satiasi. Aksi koma ini mengatakan bahwa lebih banyak lebih baik. Jika konsumen menghadapi dua bandel yang identik
A dan B, tetapi B mencakup lebih dari satu item tertentu, konsumen akan memilih B. Misalnya, dalam kasus sebelumnya, Anda memilih keranjang B yang berisi 6 jeruk, 6 apel. Akan lebih baik jika Anda memiliki jeruk dan apel jumlah yang sama. Anda tidak suka keranjang A karena mengandung lebih sedikit apel, 5 apel. Dalam beberapa kasus, konsumen memiliki begitu banyak item sehingga ia akan menolak lebih banyak item walaupun itu gratis. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.